Film dimulai di masa depan di tahun 2500, di mana seluruh lapisan es kutub udah mencair, sehingga terjadilah peningkatan air laut yang membanjiri bumi, dan akhirnya seluruh daratan pun pada tenggelam masuk ke dalam laut. Tapi masih ada beberapa orang yang selamat setelah peristiwa itu terjadi, jadi mereka harus beradaptasi dengan dunia baru ini yang penuh dengan air. Waktu-waktu pun berlalu, di mana ada seorang pria dengan panggilan Mariner, yang mempunyai sebuah kapal layar dari hasil buatan dia sendiri. Mariner udah terbiasa menjalani hidupnya di laut, dan saking terbiasanya, dia udah mengubah kapalnya layaknya seperti rumah sendiri. Lalu untuk makanan, Mariner biasa memakan buah-buah yang tumbuh dari pot tanaman yang dia miliki, atau dengan memburu ikan yang ada di dalam laut. Bahkan dia udah bisa mengubah cairannya menjadi air putih yang mantap, dengan sebuah alat khusus yang udah dia bikin sendiri. Kadang-kadang, Mariner mencoba mencari sesuatu yang ada di dalam air, terutama tanah yang ada di daratan yang tenggelam, agar dia bisa menjualnya nanti untuk mendapatkan banyak duit dalam bentuk seperti batu, karena tanah di dunia air ini udah sangat super langka bagi banyak orang. Suatu hari, Mariner melihat seorang petualang dengan kapal yang mendekat ke arahnya. Jadi karena Mariner orangnya gak percayaan dengan orang lain di dunia air ini, dia langsung bersiap-siap untuk menembak si petualang itu dengan senjata tombak. Dengan bahasa Inggris yang masih berlaku sampai sekarang ini, si petualang memberitahu kalau dia cuma numpang lewat aja, dan dia baru datang dari sebuah desa terapung. Ketika mereka terus berbicara, Mariner menyadari bahaya yang datang dari kejauhan, yaitu beberapa orang dari kelompok orang jahat dengan panggilan bajak laut, yang biasa menjarah barang-barang dari para petualang. Dan ternyata, si petualang udah mencuri beberapa buah dari Mariner di saat dia berada di dalam air. Tapi si petualang gak mengetahui, kalau ternyata Mariner bisa mempercepat kapalnya dengan berbagai alat yang mendukung untuk melakukan hal itu. Setelah berhasil lebih cepat untuk merebut kantung berisi tanah dari para bajak laut, Mariner mengejar si pencuri buah itu dengan cepat, yang membuat dia menjadi panik, dan akhirnya kapalnya pun hancur setelah ditabrak sama Mariner. Gak cuma itu, Mariner memperingatkan si pencuri kalau dia bakal habis hidupnya, dan akhirnya dia pun beneran habis hidupnya sama para bajak laut. Mariner kemudian pergi ke desa terapung yang diberitahu lokasinya sama si pencuri sebelumnya, dan ketika dia udah sampai di gerbang masuk, dia memberitahu kalau dia mau melakukan perdagangan dengan menukarkan tanah hasil temuannya. Ini membuat para penjaga gerbang menjadi kaget dengan tanah yang udah sangat langka itu, jadi mereka pun membukakan gerbangnya untuk Mariner. Begitu memasuki desa, Mariner melihat berbagai aktivitas warga-warga di sana, terutama upacara orang meninggal dengan cara didaur ulang dengan menggunakan air khusus berwarna kekuningan, agar orang yang meninggal tersebut bisa bersatu dengan alam. Setelah memastikan tanah itu beneran, si pembeli setuju untuk membeli tanah itu, dan akhirnya Mariner pun mendapatkan banyak duit, yang membuat para warga pada terkagum dengan keberhasilan Mariner. Si pembeli lalu bertanya bagaimana Mariner bisa mendapatkannya, yang tentu aja gak dikasih tahu Mariner bagaimana caranya. Dia kemudian menggunakan beberapa duit itu untuk membeli beberapa barang, tapi mbak penjual yang bernama Helen, memberitahu kalau rata-rata barang-barangnya udah pada kosong, jadi Mariner membeli yang masih tersedia, terutama tanaman tomat dan pasokan air. Di saat itu ada seorang pria gondrong yang mendekati Mariner dan meminta untuk dibeliin air. Namun Mariner menolaknya mentah-mentah, dan menyuruh si gondrong untuk menjauh. Mariner juga melakukan itu ke beberapa warga yang kepo, karena melihat dia yang jago dalam melaut, bahkan bisa bertahan hidup selama setahun lebih di lautan. Alhasil beberapa warga yang mendapat penolakan itu makin penasaran dengan Mariner, menduga dia adalah seorang mata-mata bajak laut. Oleh karena itu si ketua pun menyuruh beberapa penjaga untuk menahan Mariner. Di tengah penahanan, salah satu penjaga terkejut ketika melihat bagian belakang telinganya Mariner, yang ternyata dia udah mempunyai insang, alias dia udah bermutasi menjadi setengah manusia setengah ikan. Alhasil banyak warga pada mau menangkap Mariner, dan karena saking banyaknya, akhirnya Mariner pun gagal untuk kabur. Gak lama setelah itu datang seorang petinggi keamanan yang menghentikan tindakan para bawahannya. Jadi beberapa warga memberitahu alasan kenapa mereka menangkap Mariner, yaitu karena dia udah menghabisi hidup salah satu warga mereka sebelumnya, tapi si petinggi melihat kalau Mariner cuma membela diri aja. Meskipun begitu, para warga tetap benci sama manusia ikan seperti Mariner, oleh karena itu mereka bersikeras mau menghabisi hidupnya.
Ini disetujui si petinggi, namun dia mengingatkan kalau caranya bukan seperti ini, melainkan dengan cara dikurung dan akan didaur ulang nantinya. Di malam harinya setelah lampu desa dinyalakan sama warga dengan bantuan generator, Mariner melihat si gondrong yang mau keluar dari desa, dan ternyata dia udah mencuri sepatu bot punyanya Mariner, yang sebelumnya dia temukan ketika mencari barang di dasar laut. Sementara itu, ada anak dari Helen bernama Enola, yang suka menggambar berbagai hal kesukaannya, terutama pemandangan alam yang ada daratannya beserta binatang-binatang. Ini menarik perhatian teman dari Helen yang merupakan seorang kakek bernama Gregor, yang berharap mereka bisa menemukan daratan itu dengan sebutan Dryland, karena mereka mempunyai petunjuk sebuah gambar peta menuju Dryland di punggungnya Enola, walaupun Dryland itu dianggap mitos sama banyak orang. Gregor udah mempersiapkan sebuah kendaraan terbang buatan untuk mereka bisa pergi, tapi dia ataupun Helen belum mengetahui maksud dari gambar peta itu. Karena Mariner biasa hidup di lautan, Gregor pergi menemuinya untuk menanyakan tentang gambar peta itu, tapi sebelum itu dia menjadi terkagum ketika melihat kakinya Mariner yang berselaput, menjadikan itu bukti tambahan kalau dia memang udah menjadi setengah manusia setengah ikan, dan bisa bernapas di dalam air. Gregor lalu menduga kalau di lautan sana masih ada manusia ikan seperti Mariner, yang membuat dia menjadi marah, namun Gregor merasa yakin dengan dugaannya, kalau di masa depan nanti akan ada manusia lainnya yang bermutasi seperti Mariner. Gregor kemudian menanyakan tentang Dryland dari gambar petanya Enola, karena katanya masih ada daratan yang masih bertahan dari tingginya air laut, gara-gara orang dulu yang merusak alam yang menyebabkan semua daratan pada tenggelam. Mariner mengaku mengetahui tentang Dryland itu, tapi dia meminta untuk membebaskannya dari kurungan ini dulu. Ini disetujui Gregor, namun gak lama setelah itu dia menjadi ketahuan sama petinggi keamanan yang mencurigainya, sehingga Gregor menjadi gak berani untuk membebaskan Mariner, dan akhirnya dia pun gagal untuk kabur. Esok harinya, si ketua dan para warga memutuskan untuk tetap menjatuhi hukuman ke Mariner, yaitu dengan cara didaur ulang seperti upacara orang meninggal. Mulailah dia diturunkan ke air daur ulang, tapi sebelum kakinya bisa menyentuh air itu, seorang penjaga melihat pasukan bajak laut yang mau datang ke desa, jadi dia pun meneriaki ke semua warga untuk bersiap-siap menahan serbuan serangan dari pasukan bajak laut. Pasukan bajak laut itu dipimpin sama seorang pria botak bernama Dekon, beserta si gondrong yang ternyata adalah tangan kanannya Dekon, dan bertugas di desa sebagai mata-mata sebelumnya, untuk mencari tahu tentang Enola yang mempunyai gambar peta di punggungnya. Selain bertujuan untuk merebut desa, pasukan Dekon bertujuan untuk menculik Enola untuk mencari tahu di mana Dryland itu. Dengan berbagai senjata api yang pasukan Dekon miliki, beserta berbagai kendaraan, mereka bisa lebih mudah untuk menghabisi hidup para warga di desa, dan masuk ke dalam area desa. Alhasil para warga desa menjadi kesusahan untuk menahan serbuan serangan dari pasukan Dekon, apalagi para warga yang cuma mempunyai senjata seadanya seperti ketapel tempur, dan tembakan panah. Ada salah satu bawahannya Dekon yang mental ke arah kandangnya Mariner, yang membuat dia makin terancam akan masuk ke dalam air daur ulang. Karena situasinya yang kacau, membuat Gregor menjadi panik, sampai dia gak sengaja mengaktifkan proses pengembangan balon udara untuk kendaraan terbangnya di tengah kekacauan. Ini kemudian diketahui Helen dan Enola, jadi mereka cepat-cepat untuk naik ke kendaraan terbangnya Gregor. Tapi pada akhirnya Helen dan Enola pun gagal untuk naik, dan hanya bisa melihat Gregor yang berhasil kabur duluan dari kekacauan. Helen dan Enola lalu melihat Mariner yang mau tenggelam, oleh karena itu Helen ke sana untuk menyelamatkannya, namun sebagai gantinya, dia meminta Mariner untuk mengeluarkannya dari kekacauan ini. Ini disetujui Mariner, dan akhirnya dia pun terbebas juga, sebelum dia langsung pergi ke kapalnya. Setelah menangani berbagai permasalahan di kapal, Helen dan Enola langsung menuju ke kapal, bersamaan dengan Mariner yang mengambil tanaman tomatnya yang sempat jatuh ke laut, dan akhirnya mereka pun keluar dari desa. Tapi masalah belum selesai, karena Mariner harus mengurusi kapal lawan yang terus menembak dengan senjata api besarnya. Namun untungnya dia udah sinting gila miring, yang terus menembak dan menembak, sampai gak sadar kalau dia udah menembak temennya sendiri, termasuk ke kapalnya Dekon, dan akhirnya kapalnya pun habis. Setelah kejadian itu, ternyata Dekon masih hidup, tapi matanya udah hilang satu setelah dia kabur dari kapalnya yang meledak sebelumnya. Setelah menginterogasi beberapa saksi yang mengetahui tentang Mariner dan Enola,
grupnya Dekon langsung menghabisi hidup para saksi itu, dan berencana mau memburu mariner di lautan sekaligus menculik Enola tentunya. Sementara itu, Helen berpikir kalau dia dan Enola akan diperlakukan baik di kapalnya mariner. Namun ekspektasi mereka gak terwujud, karena sikap kaku yang ditunjukkan mariner, apalagi melihat alat konverter air putihnya yang dirusak sama para bawahannya Dekon. Saking kakunya, dia menyuruh Helen dan Enola untuk terjun ke laut, karena sesuai perjanjian mereka sebelumnya, yaitu mariner cuma akan menolong mereka untuk kabur aja. Tapi setelah diyakinkan sama Helen kalau dia gak seperti orang-orang di desa, mariner sedikit melonggarkan kekakuannya, dan akhirnya Helen dan Enola pun diperbolehkan untuk tinggal di kapal lebih lama. Setelah setuju untuk mengantarkan Helen dan Enola ke dryland, mariner menyadari sesuatu yang berbeda di dinding kapalnya, yang ternyata Enola udah banyak menggambar sesuatu tentang alam dan binatang. Alhasil mariner menjadi marah, namun Enola bilang kalau dia itu melakukan dekorasi, karena melihat kapalnya yang jelek. Meskipun Helen udah memberitahu Enola untuk mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan mariner, Enola tetap bandel dengan mendekati mariner, dan bilang kalau dia itu gak jelek kalau dia potong rambutnya. Ini artinya mariner dikatain jelek, yang tentu aja membuat dia marah, dan akhirnya Enola pun dicemplungin ke laut. Alhasil Helen menjadi marah sambil bilang kalau Enola itu gak bisa berenang, yang membuat mariner merasa bersalah, jadinya dia memutuskan untuk menolong Enola untuk kembali ke kapal. Begitu dia udah kembali ke kapal, mariner dan kawan-kawan kedatangan musuh dari kejauhan, yang ternyata itu adalah pesawat pasukan Dekon dengan 2 orang di dalam. Jadi mariner berusaha menghabisi kedua musuh itu. Ini membuat Helen menjadi tergerak untuk membantu mariner, sampai dia berhasil menghabisi salah satu musuh, tapi usahanya justru mengganggu rencana serangan dari mariner. Alhasil pesawat musuh berhasil kabur, dan akhirnya mariner pun menjadi marah ke Helen dengan memotong rambutnya menjadi pendek. Ini gak diterima Enola dengan teriak-teriak ke mariner, sehingga dia terus menatap ke Enola, dan akhirnya rambutnya pun sekalian dipotong pendek juga. Beberapa waktu kemudian, mariner melihat petualang lainnya yang memiliki kapal. Dan karena Helen serta anaknya belum makan-makan semenjak mereka pergi dari desa, Helen pun teriak ke mariner untuk melakukan perdagangan dengan petualang itu, berharap dia mempunyai makanan. Namun ketika melakukan perdagangan, ternyata dia gak mempunyai makanan, melainkan sebuah toples berisi artikel-artikel menarik buatan dari dunia lama. Si petualang mengaku kalau dia mengambilnya dari sebuah kamp pengungsian, yang membuat mariner menjadi tertarik, tapi si petualang ingin menukar artikel ini dengan pelayanan khusus selama 30 menit dari Helen. Ini disetujui mariner, yang tentu aja membuat Helen menjadi berat hati, namun karena dia gak mau diusir sama mariner dari kapal, Helen pun setuju untuk melayani si petualang. Belum lama si petualang macam-macam dengan Helen, datang mariner yang mengganggu si petualang, dan meminta perdagangannya untuk dibatalkan, karena mariner yang tergerak hatinya untuk gak memanfaatkan Helen dalam perdagangan. Alhasil si petualang menjadi marah, sehingga terjadilah keributan di antara dia dan mariner, sampai akhirnya si petualang yang berhasil menghabisi hidupnya mariner. Tapi ternyata bukan, melainkan mariner yang berhasil melukai si petualang sampai menjadi sekarat, dan akhirnya dia pun habis. Helen kemudian mengeluh kalau dia dan Enola mau makan, jadi mariner masuk ke dalam laut untuk memburu ikan, dan tiba-tiba, muncul ikan itu yang udah bermutasi menjadi besar yang mau melahap mariner. Namun karena mariner udah terbiasa memburu ikan besar itu, mariner dengan mudah menghabisi hidup si ikan, dan akhirnya Helen dan Enola pun bisa makan enak juga. Setelah melihat wajahnya Enola, mariner berpikir kalau wajahnya gak mirip dengan Helen, yang ditanggapi dia kalau sebenarnya dia bukan ibunya, dan dia mengaku kalau dia menemukan Enola waktu masih bayi di sebuah keranjang. Esok harinya, mariner melihat sebuah pos perdagangan, jadi dia meminta sesuatu untuk reparasi alat konverter air putihnya yang rusak. Namun dia menduga ada sesuatu yang gak beres dengan pos itu, oleh karena itu dia pergi ke bagian dalam kapal untuk memeriksa situasi sekitar di dalam air, dan ternyata ada beberapa anak buahnya Dekon yang bersiap untuk menyerang kapalnya mariner dengan jet ski. Terungkap kalau ternyata Dekon udah berada di pos perdagangan itu untuk menyergap mariner, dan orang-orang di pos yang pada habis hidupnya udah dijadikan boneka untuk mengelabui dia. Begitu Dekon menyadari mariner yang mau kabur, pasukan Dekon pun mulai menyerang kapalnya, jadi mariner dan Helen berusaha menyerang para bawahan dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di kapal.
Setelah para bawahan pada kecebur ke laut, Mariner cepat-cepat menjauhkan kapalnya dari pasukan Dekon. Tapi Dekon gak rela melihat Mariner bisa kabur gitu aja, oleh karena itu Dekon menggunakan senapan jarak jauhnya, dan akhirnya perut Mariner pun tertembak. Namun hasilnya gak sesuai harapan Dekon, jadi dia dan pasukannya akan terus melacak kemana perginya kapal Mariner. Dari apa yang dilakukan para bawahan Dekon, Mariner berpikir kalau mereka bertujuan mau menculik Enola, dan mencari tahu maksud dari gambar peta di punggungnya. Oleh karena itu Mariner bertanya ke Helen maksud dari gambar peta itu, yang dijawab Helen kalau itu katanya adalah panduan jalan untuk menuju ke Dryland, tapi Mariner menegaskan kalau Dryland itu cuma mitos, meskipun dia udah berlayar dalam waktu yang lama. Alhasil Helen merasa udah kena tipu, jadi dia mempertanyakan dari mana Mariner mendapatkan benda-benda di kapal yang gak pernah dilihat sama orang lain. Melihat Helen yang sangat penasaran, Mariner pun mau mengantarkannya ke Dryland yang pernah dia lihat sebelumnya, yang bukan dari gambar peta di punggung Enola. Mariner lalu mempersiapkan sebuah wadah untuk Helen bisa tetap bernapas di dalam laut, dan karena wadahnya cuma bisa untuk satu orang aja, Enola gak bisa ikut bersama mereka. Mulailah Mariner mengantarkan Helen ke Dryland versi pengetahuannya Mariner, dan beberapa waktu kemudian, Helen akhirnya bisa melihat Dryland itu, yang ternyata itu adalah sebuah kota besar yang udah tenggelam. Itulah caranya Mariner bisa mendapatkan tanah dan barang-barang langka lainnya, yang membuat Helen merasa gak percaya akan perbuatan orang-orang dulu yang udah menenggelamkan dunia mereka sendiri. Begitu mereka kembali ke kapal, ternyata pasukan Dekon udah mengepung kapal, tapi mereka gak menemukan Enola. Jadi Dekon bertanya di mana Enola, yang gak dijawab Mariner dan Helen, oleh karena itu Dekon mau menembak mereka berdua. Namun tepat sebelum dia menembak, Enola memunculkan dirinya dari tempat persembunyian, dan akhirnya dia pun langsung diculik. Ketika Dekon dan kawan-kawan lagi membicarakan tentang gambar petanya Enola, Mariner mengambil kesempatan untuk langsung kabur, dengan masuk ke dalam laut untuk berlindung dari tembakan-tembakan pasukan Dekon. Awalnya Helen ketakutan kalau dia gak bisa bernapas lama seperti Mariner, tapi dia meyakinkannya kalau dia akan memberikan napas buatan terus-menerus, yaitu dengan bibir ketemu bibir. Alhasil setelah berada di dalam air dalam waktu yang lama, pasukan Dekon memutuskan untuk kembali ke markas mereka di kapal tanker, dan akhirnya Mariner serta Helen pun selamat. Namun ternyata kapalnya Mariner udah dihancurin sama pasukan Dekon, yang membuat Mariner menjadi kesulitan untuk pergi menyelamatkan Enola, jadi dia dan Helen menjadi terjebak di tengah lautan. Mariner kemudian mencoba mencari sesuatu yang masih berguna di dalam kapal, tapi dia malah menemukan hasil gambar-gambarnya Enola aja, terutama gambar sebuah pohon. Namun ini membuat dia teringat tentang sebuah majalah lingkungan alam yang dia simpan. Oleh karena itu dia mencocokkannya dengan gambarnya Enola, dan dia pun mulai percaya kalau Dryland itu masih ada. Mariner kemudian bertanya ke Helen kenapa sangat mempercayai mitos Dryland itu, yang dipikir dia kalau manusia itu gak diciptakan untuk hidup di laut, karena mereka mempunyai tangan dan kaki, jadi mereka harus berjalan. Gak lama setelah itu ada suara kakek-kakek yang memanggil Mariner dan Helen, dan ternyata kakek itu adalah Gregor yang berhasil menemukan mereka, berkat asap kebakaran yang muncul dari kapalnya Mariner sebelumnya. Setelah Mariner dan Helen berada di kendaraan terbang Gregor, dia mengantarkan mereka ke lokasi perkumpulan kapal, di mana di sana ada beberapa temannya Gregor yang selamat dari desa sebelumnya, dan berencana mau membangun desa yang baru. Gregor kemudian memeriksa artikel-artikel yang dipunya Mariner, dan salah satu artikel itu ada yang menggunakan bahasa Mandarin, sama seperti yang ada di gambar petanya Enola, menduga maksudnya adalah angka-angka untuk lokasi geografis seperti garis lintang, dan bujur. Ketika Helen memberitahu ke teman-teman kalau dia udah melihat Dryland itu yang tenggelam, Mariner mengoreksinya kalau cuma beberapa aja yang tenggelam, dan merasa yakin kalau masih ada bagian Dryland yang bertahan. Alasannya adalah karena gambar-gambar alam yang biasa digambar Enola di kapal, jadi Mariner menduga kuat kalau Enola udah pernah ke Dryland, yang menjadi ambisi terbesar pasukan Dekon untuk merebut Dryland itu. Setelah teman-teman berencana akan menyusul untuk membantu Mariner nantinya, Mariner pergi dengan menggunakan jet ski ke kapal tankernya Dekon, di mana dia melihat banyak orang pada berkumpul untuk mendengar pidatonya Dekon setelah menculik Enola.
Karena gak menemukan celah untuk menghabisi hidupnya Dekon, Mariner memutuskan untuk menyusup dari bawah kapal, dan kebetulan udah ada beberapa musuh yang melihat jet ski-nya Mariner, jadi dia pun langsung terjun ke laut untuk menghabisi hidup mereka. Setelah berhasil masuk ke bagian bawah kapal, mulailah Mariner memasuki kapal lebih dalam, sambil menghabisi beberapa musuh yang menghalanginya. Di saat itu Dekon memberitahu ke semua bawahannya kalau dia udah menemukan dryland itu, yang membuat mereka menjadi lebih semangat untuk mendayungkan kapal. Namun mereka gak menyadari, kalau mereka udah kena tipu dari janji-janji manis dari Dekon, karena sebenarnya dia dan timnya belum tahu maksud dari gambar peta di punggungnya Enola. Tapi Dekon gak terlalu mempedulikannya, karena yang penting kapal ini bisa terus bergerak dulu, dan dia tetap yang menjadi penguasanya. Gak lama setelah itu mereka melihat seseorang yang berjalan sendirian di bawah, yang ternyata itu adalah Mariner yang dengan beraninya meminta untuk mengembalikan Enola. Mendengar Dekon yang meremehkannya, Mariner mengeluarkan sebuah flare untuk dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang berisi banyak oli, sehingga seluruh kapal bisa terbakar. Dekon bertanya kenapa berkeinginan mau menyelamatkan seorang anak kecil yang cerewet, yang dibalas Mariner dengan sederhana kalau Enola itu adalah temannya. Melihat Dekon yang gak mau melepaskan Enola juga, Mariner pun gak segan-segan untuk menjatuhkan flare itu ke banyak oli, dan akhirnya kapal pun meledak secara bertahap. Mulailah Mariner melawan pasukan Dekon, sampai dia bertemu dengan si gondrong yang lagi senang-senangnya mengendarai mobilnya Dekon. Tapi kesenangan itu harus segera sirna, ketika datang Mariner yang mengacaukan konsentrasinya, yang membuat si gondrong tabrakan dengan pilar, dan akhirnya dia pun habis. Mariner kemudian pergi menyelamatkan Enola yang udah dibawa kabur sama Dekon, dan mengetahui dia yang udah menaiki sebuah pesawat untuk kabur, yang tentu aja gak dibiarkan Mariner begitu aja, jadi dia berusaha menyusul Dekon dengan menggunakan cara Flying Fox untuk mengejarnya. Begitu Mariner berhasil mendahului pesawat, dia mengkaitkan kabel pengait yang kuat ke pesawatnya Dekon, sehingga bagian bawah pesawatnya tertarik dengan kabel pengait, dan akhirnya pesawatnya pun jatuh. Melihat Dekon yang gak sadarkan diri, Mariner langsung membawa Enola untuk menjauh dari kapal, dan melihat beberapa temannya yang udah datang untuk menolong. Begitu Mariner berpegangan dengan tali dari teman-temannya, datang Dekon yang gak mau ketinggalan untuk merebut balik Enola. Jadi Helen melempar benda keras ke arah kepala Dekon, lalu Enola menendang kepalanya, dan akhirnya Dekon pun jatuh ke laut. Mariner dan kawan-kawan mengira udah berhasil kabur setelah melihat kapalnya Dekon tenggelam, tapi ekspektasi mereka gak terwujud, karena ternyata Dekon masih hidup dengan menembakkan pistol ke kendaraan terbang, yang membuat Enola jatuh ke air. Melihat Dekon dan kedua bawahannya mau merebut Enola dengan jet ski, Mariner cepat-cepat menolongnya dengan menggunakan metode terjun landing, sehingga dia bisa langsung menarik Enola ke atas. Ini membuat Dekon dan kedua bawahan pada melihat ke arah Mariner, sehingga mereka menjadi meleng, dan akhirnya mereka pun habis dengan jet ski mereka yang tabrakan satu sama lain. Ketika Enola diangkat ke atas, Gregor menduga kuat kalau gambar peta di punggungnya itu sebagai koordinat dengan arah terbalik. Jadi setelah dia menyelidiki lebih lanjut tentang teka-teki peta itu, dia merasa yakin kalau dia udah menemukan lokasi dryland-nya. Oleh karena itu Mariner dan kawan-kawan pergi mencari dryland sesuai arahan dari Gregor. Beberapa waktu pun berlalu, di mana Mariner dan kawan-kawan terus bersabar dan berharap bisa menemukan dryland, sampai suatu ketika ada seekor burung yang datang ke kendaraan terbang, dan akhirnya mereka pun menemukan dryland itu yang ternyata beneran masih ada di dunia ini. Terungkap kalau sebenarnya dryland itu adalah bagian dari puncak Gunung Everest, yang udah menjadi hijau-hijau, dan menjadi tempat tinggal para satwa liar. Setelah Mariner dan kawan-kawan merasa gembira dengan air terjun yang bisa diminum, mereka menemukan sebuah gubuk, di mana ada dua tengkorak yang terlihat tidur bersama. Untuk menunjukkan rasa hormat, teman-teman berkeinginan untuk menguburkan kedua tengkorak itu, karena berkat petunjuk dari mereka, Mariner dan kawan-kawan bisa sampai di dryland ini. Gak lama setelah itu datang Enola ke dalam gubuk, lalu menyalakan sebuah kotak musik sambil bilang, "Aku sudah pulang," sebagai pertanda kalau kedua tengkorak itu adalah orang tuanya Enola. Teman-teman kemudian keluar untuk bertemu dengan Mariner, dan melihat dia yang kelihatan kaku ketika memeriksa situasi dan kondisi dryland. Merasa bukan bagian dari dryland, Mariner memutuskan untuk kembali menjalani hidupnya seperti biasa di dunia air. Yang bisa dimengerti teman-teman, jadi Mariner membuat sebuah kapal buatan dari benda-benda yang ada di dryland.
Film diakhiri dengan teman-teman yang mengucapkan selamat tinggal ke Mariner. Kemudian Helen dan Enola pergi ke tebing dengan tujuan melihat Mariner untuk terakhir kalinya, dan akhirnya dia pun kembali berpetualangan di lautan.